terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, karya sineas Indonesia kini sudah diperhitungkan di kancah internasional. Satu lagi film yang akan meramaikan perfilman di Indonesia, judulnya adalah Solata, yang diproduseri dan diperankan oleh sineas yang sudah tidak asing dengan beberapa karya mereka sebelumnya. Lantas pesan dan makna apa yang ingin diangkat melalui film Solata? Kita bahas bersama dengan dua narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Pertama-tama saya sapa terlebih dahulu ada Pak Ihwan Persada selaku sutradara dan produser film Solata. Selamat pagi Pak Ihwan. Selamat pagi Linda, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Saya baik. Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, saya sapa juga ada Ati Kodol. Hai, selamat pagi. Aduh, selamat pagi. Semangat sekali ya Kakak Ati. Ini Kakak Ati selaku pemeran film Solata. Nah, saya mau tanya-tanya dulu pertama ke Pak Ihwan. Ya. Pak Ihwan, kalau berbicara mengenai film Solata ini sebenarnya bercerita soal apa sih? Mungkin di breakdown dulu dari judulnya, Pak. Oke, jadi Solata ini garis besar ceritanya tentang relawan. Ada relawan dari Jakarta punya program CSR di Olon. Olon ini desa terpencil di Tanah Toraja, ya kan? Dia punya program di sana, programnya nggak jalan, guru yang ditugaskan di sana nggak ada yang bertahan. Akhirnya dia ke sana, dia lihat apa sih masalahnya, ya kan? Nah ternyata tuh begitu nyampe di sana tuh dia ketemu dengan 6 murid yang tersisa, dan murid-muridnya ini punya nama depan mirip Presiden RI. Jadi namanya tuh Bambang Layuk, Karno Patanduk, Harto Pasanggang, Wahid Rantelino, Mega Salurapa dengan Fatimah Habibie. Gitu. Lantas kemudian kalau berbicara soal volunteer yang datang untuk mengajar di tempat terpencil, Kakak Ati ini jadi apa di sana? Yang jelas bukan volunteer ya. Apakah Kakak Ati yang mengajar? Saya sebenarnya bantu-bantu masak. Bantu-bantu masak. Jadi saya sebagai peranku di sini saya sebagai ibu gemuk. Iya, jadi saya beradu akting dengan Randy. Nah, Kakak Ati ini kemudian berperan sebagai ibu gemuk. Ini perannya seperti apa sih? Mungkin bisa dijelasin Pak Ihwan. Jadi ini peran yang memang kita ciptakan khusus ya, makanya di di kredit poster itu kita taruh penampilan khusus Ati Kodol. Kalau dicari kemiripannya, kalau di film Ice Age tuh ada satu karakter yang suka mengerat bambu kan, itu tuh kita gambarin. Tanda masuk. Ibu gemuk tuh kayak gitu. Jadi perannya tuh awalnya ganggu, tapi di akhir tuh ada revealing yang muncul dari dia. Kebetulan Kak Ati kan cuma muncul di 4 scene ya. Tapi kita lihat kemarin di draft 1 editing film kita, tiap kemunculannya itu selalu memunculkan tawa, walaupun Kak Ati kan bukan komedian sebenarnya kan, cuman memang nggak tahu ya auranya atau gimana ya, mungkin akhirnya setiap dia muncul tuh kesannya tuh lucu gitu. Setiap muncul kesannya itu lucu, gimana tanggapannya Kakak Ati? Tanggapannya setiap muncul lucu, tapi masukku memang begitu Ji, karena biar Kak menyanyi sedih, orang ketawa Ji. Jadi apa di masukku apa ya lu? Mungkin karena masukku badanku tuh yang gemuk. Sebenarnya bukan gemuk ini, sebenarnya kalau gemuk itu banyak seksi. Oke, jadi kalau Kakak Ati ini sudah tampil di film yang keberapa dan bagaimana tanggapannya Kakak Ati? Sebenarnya sudah yang kedua Mini, tapi yang film yang pertama belum tayang. Yang sekarang ini, yang kedua yang Solata, saya juga baru pertama kali Kak datang ke Toraja. Jadi selama di sini Kak baru kunjat Toraja juga gara-gara ini film Kak. Baru pertama kali ke Toraja gara-gara film Solata ya. Aduh, luar biasa sekali. Apa kemudian yang membuat Anda tertarik join dalam proyek ini Kak Ati? Karena maksudnya di sini juga saya ikutannya ke masukku casting, tidak langsung diterima, bilang
oh Ati Kodong Jini karena dikenal juara langsung diterima, tidak begitu. Jadi saya juga casting kayak di sini, maksudnya jadi dari Pak Iwan juga masukku ditanya Ki karakternya Kak Ati tetap Ji. Kalau mau Ki tambah Kak, tambah Maki begitu. Jadi kayak maksudnya, oh mungkin cocok Kak ini deh, baru mau Kak juga kuliah ke Toraja. Gitu. Oke, sambil jalan-jalan ke Toraja seperti itu ya Kakak Ati akhirnya join juga ke Solatan. Nah tadi dikatakan sama Kak Ati, walaupun sudah terkenal tapi masih tetap di casting nih Pak Iwan. Nah proses praproduksi hingga akhirnya sampai hingga saat ini memakan waktu berapa lama Pak Iwan? Kalau mulai dari riset itu kita mulainya dari Desember 2022. Syutingnya itu 22 Juli sampai 5 Agustus di Tanah Toraja, Toraja Utara, Palopo dan Jakarta. Jadi kurang lebih 1,5 tahun lah ya prosesnya untuk sampai di titik kita akhirnya bisa syuting nih di Olon gitu. Dan Olon ini kan bukan kawasan wisata pada umumnya ya, jadi kita ke sana itu nggak ada wisma, nggak ada apa, kita tinggal di rumah penduduk dengan fasilitas seadanya, sinyal kadang ada kadang enggak ya kan. Jadi kita pun dari awal tuh bilang sama pemain, termasuk pemain dari Jakarta, ya kondisinya seperti ini. Ya kan, alhamdulillah mungkin karena judulnya juga Solata kan, Solata teman adalah keluarga yang kita pilih, akhirnya memang karena keterbatasan itu kita akhirnya malah jadi deket segala macem kan, sama Kak Ati juga deket, walaupun Kak Ati punya cerita habis syuting dia nangis kan, ada cerita lucunya tuh. Apa tuh, bisa di-spill mungkin Kak Ati? Jadi pas scene terakhir itu kita selesai jam 3 pagi, jadi saya harus pulang ke Makassar. Jadi dengan jalannya itu dari Toraja kayak maksudnya Kodong, udah pokoknya tidak ada masukku, tidak ada itu karena kebonnya saja tidak muntah, ini muntah mengantuk, lapar. Aduh, itu 3 paket combo ya berarti ya. Jadi masukku menangis, bilang singgah saya Ki Kodong masukku mengantuk toma lapar toma Kak. Jadi saya menangis itu deh. Sampai di sini, sampai di Makassar sekitar jam 1 siang. Sudah lapar, sudah ngantuk, tambah sedikit mabuk-mabuk perjalanan nih Kak Ati, luar biasa sekali. Kata orang Bugis mabut. Oke, nah saya kembali ke Pak Iwan. Kalau begitu sekarang proses produksinya sudah sampai berapa persen Pak Iwan? Kalau produksi kita udah selesai. Sekarang sudah diedit. Kebetulan editor kita itu juga editor yang menangani film Laskar Pelangi. Jadi kemarin kita beberapa kali sudah mengadakan FGD, Forum Group Discussion, kita perlihatkan draft 1 editing film kita. Alhamdulillah responnya bagus gitu. Kalau begitu ditargetkan kapan penayangannya ini Pak Iwan? Insya Allah akhir tahun sih, kita sedang mengejar akhir tahun. Karena kemarin juga waktu kita udah mulai produksi itu udah ada 2 festival yang minta juga kan, cuman kita bilang ya filmnya belum jadi. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru dulu ya Pak ya. Buru-buru, betul. Oke, nah selain Ati Kodong sebagai salah satu pemeran juga di film Solata, siapa lagi yang ikut meramaikan film Solata ini Pak? Oke, kita ada pemain Jakarta, ada Randy Kyairnet ya, Randy yang tahun lalu tuh skandalnya menghebohkan satu Indonesia ya kan. Terus ada Rahel Natasha, salah satu personil dari JKT48. Terus kita juga ada pemain-pemain Makassar, ada Fail Firmansyah, ada Sese Lawing. Terus 70% pemain Toraja dan 70% pertama kali berakting depan kamera, termasuk 6 pemeran anak-anak. Oke, nah kalau bisa dikatakan Laskar Pelangi juga dulu ambil konsep seperti itu ya, bahwa pemeran utamanya adalah orang-orang lokal seperti itu. Apakah ini memang salah satu langkah strategis mengikuti Laskar Pelangi atau seperti apa Pak Iwan? Kalau mengikuti Laskar Pelangi mungkin enggak ya, cuman secara naluriah saya juga berpikir bahwa tidak mungkin kita casting anak Jakarta jadi orang Toraja, itu susahnya luar biasa, pasti dialek segala macem kan. Jadi kita dari awal, walaupun kita juga agak ngeri ya pas kita nulis tuh. Jadi gini, biasanya orang film tuh selalu bilang gini, kalau syuting jangan coba-coba berhadapan dengan 2 hal, anak-anak sama binatang. Nah di film ini tuh saya berhadapan dengan dua-duanya, dan anak-anaknya nggak 1, 6. Iya kan, jadi PR-nya tuh luar biasa besar. Jadi pas kita nulis tuh kita udah ngeri, cuman pas casting tuh kita juga nggak nyangka dapat pemeran anak-anak yang
alamiah banget, ternyata bagus. Secara acting juga bagus, terus good attitude, good looking juga, gitu. Paket komplit lah anak-anak ini gitu. Oke, jadi itu kemudian cerita ya, sampai kemudian 70% di dalamnya yang berakting adalah lokal orang Toraja seperti itu. Oke, kita masih akan ngobrol banyak soal film Solata. Saya juga masih mau mengulik untuk Kakak Ati, apa sih suka dukanya selama syuting film Solata ini, namun kita jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Iwan dan juga Kakak Ati, sutradara dan juga pemeran film Solata. Saya ke Kakak Ati terlebih dahulu. Nah, tadi Pak Iwan sudah spill nih di sana karena memang juga jalan ceritanya itu volunteer ke tempat terpencil. Jadi banyak sekali keterbatasan. Suka duka Kakak Ati seperti apa selama syuting? Kalau saya kemarin kan tidak syuting di Olong, jadi saya cuma di terminal sama di bus. Iya, di Toraja Utara. Iya, sama di Toraja Utara itu Ji. Jadi pas kemarin saya kira maksudnya kemarin kan saya tidak pernah Kak menyanyi ini ceritanya di Toraja, tidak mungkin orang tahu Kak begitu ya. Ternyata masuk sampai di sana karena saya ini syuting di terminal itu, ternyata banyak juga orang kenal karena iya tikodo dia bilang iya cocok. Jadi maksudnya Validasi. Validasi ya. iya, karena maksudnya kalau bukan ini film Solata, nggak mungkin juga saya ke Toraja. Karena kan di sana mungkin tidak masuk ke kapan penyanyi dangdut tuh atau apakah begitu ya. Tapi yang masukku sampai di sana alhamdulillah orang Toraja juga maksudnya iya masih nonton iya hatiku ternyata lebih cantik sih balik-balik. Masa sih bohong-bohong Kak Ati? Iya, aku bilang lebih cantik tuh aslinya daripada masukku di TV. Jadi kebanyakan sukanya ya Kak Ati Iya, ya karena saya syuting ini. masuk ku nikmati sebenarnya kalau pekerjaan itu dinikmati saja karena bukan cuma menyanyi. Kalau di sini lebih berbaur semua begitu ya. Ketemu banyak orang. Iya, kalau dukanya itu jam pas pulangku deh saya mabuk deh itu Ji. Kalau yang lain-lain masukku waktunya makan, waktunya ngopi. Kalau ada jeda bisa kau tidur, tidur mau kok tidak ada yang orang larang kok. Dinikmati semuanya ya Kakak Ati. Jadi kebanyakan suka, dukanya tadi pas mabut aja tuh di jalan. Tapi untung saya tidak ke ini, untung tidak ke Olon. Coba ketemu saya di sana itu saudaraku ada sapi. Luar biasa sekali Kakak Ati, sangat positif vibes ya. Beginilah Kakak Ati yang sesungguhnya Beginilah Kakak ini Ati yang terpampar untuk pemirsa Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Iya.
Oke, saya kembali ke Pak Ihwan. Iya. Nah, Pak Ihwan tadi Kak Kati sudah menjelaskan ya, kebanyakan sukanya dalam proses syuting film Solata ini. Lantas kemudian apa sih makna dan pesan yang ingin Pak Ihwan sampaikan? Bagaimana proses produksi hingga akhirnya jadi sebuah skrip relawan yang ingin mengajar di pedalaman? Silahkan. Iya, jadi sebenarnya walaupun sekarang di sosial media itu lagi gencar, banyak yang bilang ini mirip Laskar Pelangi dari Toraja, tapi kami memaknai film Solata ini film hiburan ya, film yang menghibur, walaupun pesannya juga penting tentang pendidikan anak di pedalaman. Jadi sebenarnya kalau dari pesannya itu sudah tercermin dari subjudulnya. Kita punya subjudul kan, teman adalah keluarga yang kita pilih. Jadi kita film ini cerita tentang nilai-nilai pertemanan, nilai-nilai keluarga, nilai-nilai persahabatan. Jadi mungkin karena nilai-nilai yang positif itu tuh kita semua tergerak untuk ikut, dan akhirnya memang mungkin jadi mantra juga ya, karena akhirnya kita tuh sama kru, sama sesama pemain kita tuh jadi deket banget, iya kan. Jadi kayak ya gimana ya, ini film yang memang ya kayak Kati pun positive vibes ya, auranya tuh positif gitu. Jadi mudah-mudahan juga pesan itu juga akan sampai nanti ke hati penonton ya. Harapannya pesannya bisa sampai ke hati penonton seperti itu ya. Betul. Kalau Kak Ati bagaimana sih hubungannya dengan cast-cast yang lain? Karena tadi dikatakan sangat penuh dengan kekeluargaan ya. Kalau Kak Ati sendiri? Sama aja juga. Sama Randy. Iya, sama Randy juga begitu. Awalnya aku bilangin, tidak mungkin misalnya masukku beradu acting ini sama Randy. Iya. Tidak mungkin dia mengerti bahasa aku karena saya pakai kayak logat Makassar. Nah, mengerti tonji. Sudah main saja kayak main aku main. Oke, jadi beradu acting sama Randy ya. Iya. Ya. Bagaimana kemudian ada dalam proses reading, bagaimana kemudian mendapatkan chemistry-nya Kak Ati? Awalnya juga masuk agak domba-domba Iya. Kak waktu reading kemarin karena mau baru kita ketemu. Iya. Jadi saya masuk ku Randy tidak nak kenal kata apa saya ku kenal ki. Iya. Dia bilang, Randy saya ini yang teman mau nanti main nih. Saya nanti kodok. Oh iya kak begitu. Ya sudah mi. Pari cuma kita. Pakai simbungi begitu Iya. tadi. Simbung maki. Karena di perannya Kak Ati tuh dia ini berantem sama Randy justru. Aduh. Iya. Malah berantem gitu Iya, ya. Berantem. karena si baji-baji. itu tingkat kesulitannya berantem sama Randy sesulit apa sih Kak Ati? Atau malah disenengin malah? Pokoknya kalau orang Makassar bilang apa ibu-ibu rempong, suka kayak rempong maki semua mau dikepoi, begitu maki kayak ibu-ibu lorong. Iya sama masuk di lorong rumahku, begitu maki. Jadi pokoknya apa nalia Randy tutongi diliati, Iya. pokoknya saya ku ganggu terus ini Randy masukkan kan tentong itu. Bisa cantik punja, punya Randy itu. Aduh, luar biasa sekali. Awas lambe tura. Awas ambil kurang. Aduh, oke. Saya kembali ke Pak Ihwan. Iya. Tadi dikatakan bahwa memilih lokasi terpencil dari sekian banyak lokasi terpencil di Indonesia, kenapa memilih Toraja? Iya, jadi awalnya kan sebenarnya ini cerita lama. Jadi cerita lama saya tuh judulnya Nyanyian Merah Hati. Saya sudah tulis lebih dari 10 tahun yang lalu. Terus tahun 2022 tuh saya nonton ada film Butan judulnya Lunana Iyak in the Classroom. Itu latarnya tuh mirip cerita saya, tapi lebih sederhana. Latarnya tuh pegunungan di Butan kan, Nepal. Saya ngobrol sama penulis skenario saya, Are Amelia, orang Malang. Saya tanya, ini ada nggak sih di Indonesia kayak gini? Dia bilang, oh ada Pak, di Olon, Toraja. Ternyata dia pernah ke sana. Saya googling, wah gila mirip banget sih dengan Butan itu ya kan. Jadi akhirnya kita memutuskan ya udah kita ke sana. Cuman saya tuh tidak pernah menyangka bahwa ke Olon itu luar biasa luar biasa penuh perjuangan. Penuh perjuangan. Karena waktu Desember 2022 itu jalanan tuh masih hancur berat. Jadi line produser saya itu sampai harus nginep dulu baru bisa naik lagi ke Olon gitu ya. Dan kemarin juga pas kita kita riset bulan Mei itu 2 mobil rusak karena jalanannya hancur parah. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk pokoknya kalau kita syuting nggak boleh ada mobil, kita naik truk semua. Jadi semua orang tuh naik truk. Dan terbiasa, Mi. Dan akhirnya kita terbiasa naik truk. Randy, Rahel semuanya tuh naik truk. Dan kita pikir kan orang-orang Jakarta, anak-anak ini bakalan sedia naik truk karena kayak sapi ya, ya kan? Tapi ternyata enggak. Kayak apa sapi baru balik ke saya. Oh, dan ternyata malah kita di truk itu senang-senang, lucu-lucu, ketawa-ketawa padahal perjalanannya itu 3 jam gitu. Jadi
dan sekarang beberapa media besar itu malah mengulas secara besar-besaran, oh ada nih salah satu sekolah tercantik di Indonesia yang mirip dengan pegunungan Swiss. Nah, kita tuh syuting di situ. Gitu. Jadi salah satu alasan pemilihan lokasi ini juga sangat tepat, Pak ya. Iya, betul. Sangat indah dan juga mengangkat keindahan dari Tanah Toraja. Betul. Oke, kita masih akan ngobrol banyak, namun kita jeda sejenak, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Sejarah mencatat bangsa ini berdiri di atas persatuan. Maka kita pun paham perbedaan takkan mampu membuat bangsa ini tercerai-berai. 13 tahun kami semakin yakin. Dengan independensi, kami akan terus dipercaya sebagai referensi yang mampu melintasi keragaman, mempererat kebersamaan, menjaga Indonesia bersatu. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Hiwan dan juga Kakak Ati Kodong dari film Solata. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara banyak mengenai Solata, buat para pemirsa yang penasaran dan mungkin untuk sesulsel mungkin ya, ini kira-kira penayangannya nanti akan ditayangkan di daerah mana saja, Pak Hiwan? Kita kebetulan film nasional, jadi akan tayang di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi setelah itu ya pasti muncul ke TV, ke platform streaming dan lain-lain. Sejauh ini juga sudah ada beberapa festival yang minta kan, cuman kita bilang filmnya belum jadi. Jadi harap bersabar. Harap bersabar ya. Dan tadi betul. rencananya akan tayang di akhir tahun, Pak Iwan ya. Oke. Allah. Nah, kalau kita juga berbicara mengenai, kalau ini kan film nasional ya, Pak Iwan, tapi kalau dari sudut pandang Anda sebagai seorang produser dan juga sutradara, bagaimana Anda lihat situasi sineas di Kota Makassar saat ini? Kalau sekarang saya pikir Makassar dari dulu memang sudah tumbuh industrinya ya. Jadi kita juga sebagai warga Sulsel, warga Makassar kan sangat appreciate dengan karya lokal. Cuman kalau saya sebagai sinias pengen ngelihat lebih banyak variasi tema, ya kan. Jadi ya mungkin kita udah mulai capek nonton film yang tentang pernikahan mulu gitu ya. Padahal banyak sekali yang bisa kita olah gitu ya. Horor. Betul. Jadi kemarin abis syuting Solata juga kami menyempatkan ke Selayar, kampungnya Kak Ati. Kebetulan kita tertarik untuk syuting salah satu next film tuh di sana gitu. Jadi buat kita sendiri sebenarnya banyak sekali di Sulsel ini yang bisa dieksplor gitu. Kalau Kakak Ati mungkin apa sih yang bisa dieksplor di tanah kelahiran Kakak Ati, Selayar? Banyak, karena di sana kan destinasi pariwisatanya bagus sekali, apalagi lautnya. Kalau Selayar itu ada atol terbesar ketiga dunia. Betul. Iya, jadi kami ke Selayar, tapi mungkin tidak main dengan saya di kalau di Selayar. Kenapa tuh? Oh ya sudah Maki ya, terima kasih.
Oke, pandangan soal kemajuan perfilman di Indonesia sendiri seperti apa pandangan Anda? Kalau saya optimis ya, karena kalau kita lihat dari data per September tahun ini tuh kita udah memecahkan rekor penonton tahun 2019. Jadi penonton kita tuh udah sekitar 62 juta. Iya. Penonton film Indonesia tahun ini ya gitu. Dan satu lagi bahwa penonton hari ini tuh semakin apresiatif dengan variasi genre, variasi tema gitu ya. Jadi ada beberapa film misalnya yang kita anggap temanya tidak cukup populer, kayak Ngeri-Ngeri Sedap gitu ya, yang ditolak sama 7 PH besar, kok penontonnya 2,7 juta anyway gitu ya. Terus ada film jatuh cinta seperti di film-film yang film hitam putih, tapi kok penontonnya 700.000 gitu. Jadi buat kita sih penonton sekarang penonton sekarang tuh nyari cerita kok. Nyari cerita yang bagus, yang dikemas dengan tepat, yang menghibur mereka, ya kan, yang bisa mereka ceritakan kembali ke calon penonton lain, itulah yang mereka cari. Nah, tema-tema kedaerahan ya memang sekarang lagi gempar-gemparnya diminati, misalnya tadi dikatakan agak lain juga sempat memecahkan rekor seperti itu ya. Apakah kemudian tema kedaerahan Sulsel ini bisa menyusul ataupun mengikuti kesuksesan agak lain yang mengangkat tema kurang lebih Batak seperti itu, Pak Iwan? Saya selalu ingat kata-kata Mbak Mira Lesmana kayak gini, dia bilang, "Wan, kalau gue tahu formula bikin film laku, tiap hari gue bikin film gitu kan." Tapi nggak ada yang tahu. Jadi kalau buat saya sendiri dan teman-teman ya kita bismillah, kita bikin film bagus dulu deh gitu. Karena urusan laku itu banyak sekali faktornya, dan faktor terbesar kan yang di atas tuh ya kan gitu. Jadi kita berharap ya mudah-mudahan dengan segala kerja keras kita, segala upaya kita tuh bisa hasilnya maksimal gitu ya, dan penonton juga puas gitu. Penonton juga puas. Betul. Nah, kalau dari Kakak Ati, kalau ini sudah film yang kedua, bisa dikatakan newbie gitu ya di dalam dunia perfilman, tapi sebenarnya sudah terkenal di bidang lain, di bidang musik misalnya. Tips and triknya dong buat mungkin para pemirsa yang ingin bercita-cita jadi aktris, baik itu lokal ataupun nasional, apa yang bisa diberikan? Sebenarnya tipsnya itu ya harus, kita intinya pertama dulu on time ya, maksudnya kita sebagai yang bekerja di dunia hiburan itu harus on time dulu. Maksudnya tetap menjadi diri kamu sendiri, jangan menjadi orang lain. Gitu, Ji. Dan semoga film Solata juga maksudnya viral, mau kode harus viral. Harus viral gitu. Biar ada kita perlu saingan barunya Marsha Timothy ya. Hati-hati ya Vino ya, hati-hati. Hati-hati dengan kedatangan Atik Kodong ya, menggemparkan. menggemparkan. Juga tahu semua orang penasaran lagi, masa Atik Kodong masuk kan penyanyi, masa dia harus jadi aktor lagi. Tapi nonton mau nanti. Nonton aja nanti ya, melihat bagaimana penampilan dari Atik Kodong. Lantas kemudian Atik jadi penyanyi atau jadi artis, mana lebih sulit? Lebih sulit sih sebenarnya masukku jadi aktris. Oke, alasannya? Acting, karena maksudnya beda begitu. Kalau menyanyi kan sudah menyanyi, ndak jadi masuk bagaimana ndak jadi apa toh langsung jadi. Ini harus semuanya apa dialog harus dihafal dulu semua skrip, terus maksudnya mimik mukaku harus gak masuk selalu marah-marah begitu. Jadi memang agak sulit di sini. Agak sulit jadi aktris, tapi kapok gak jadi pemain film? Tidak, kalau masuk bayaran cocok. Gimana nih Pak Iwan, bisa dijawab? saya kemarin udah bisikin ke Ati, udah bilang next film berani nggak jadi beda sekali. Agak takut kan? Tapi sebenarnya bukan saya mau pilih ini sebenarnya. Udah. Bukan saya mau pilih, tapi apa nggak jadi Nggak jadi. Ada tuh daripada berantem. Kalau Pak Iwan sebagai mata sudut pandang seorang produser dan sutradara, kalau Kakak Ati ini memerankan peran yang beda 360 derajat sebagai orang yang misalnya menyedihkan atau seperti apa, apakah bisa sukses? Bisa, asal dia percaya bahwa dia bisa. Nah, kalau saya percaya dia bisa, tapi apakah dia percaya dengan dirinya sendiri itu nggak tahu. Jawabannya Kakak Ati? Ya harus Kak bisa. Nah, betul. Jadi kita challenge kan, Kak Ati itu harus bisa jadi orang lain gitu, ya kan. Dan kalau saya sih selalu berpikir kayaknya penyanyi profesional tuh bisa lah actingnya, udah biasa dia dengan kamera segala macam. Luar biasa, ditunggu kalau gitu challenge-nya ya Kakak Ati. Terakhir mungkin Pak Iwan bisa mengajak para pemirsa ataupun penonton untuk menonton film Solata ini, silahkan. Oke, film Solata ini insya Allah rilis di bioskop akhir tahun ini, semoga kita bisa menonton sama-sama ya, seluruh keluarga, orang tua, anak-anak.
karena film ini juga punya pesan penting tentang pendidikan anak-anak di pedalaman. Jadi anak-anak yang di kota mungkin lebih bersyukur ya dengan apa yang mereka punya saat ini. Gitu. Oke, terakhir singkat dari Kakak Ati, silahkan. Pokoknya untuk seluruh teman-teman di seluruh Indonesia, jangan lupa nanti nonton ke film Solata karena ada Ati Kodong di situ. Ada Ati Kodong di film Solata. Terima kasih sekali lagi Kakak Ati dan juga Pak Iwan sudah hadir ngobrol-ngobrol banyak di studio Kompas TV. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.